Engkaulah Tuhan, ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan. Saya percaya kita semua baik-baik saja karena anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung dalam online service dari Grace of Christ Community Church. Bapak Ibu boleh bagikan link ini ke sebanyak-banyaknya orang, supaya mereka juga diberkati sebagaimana saudara diberkati. Hari ini kita bersama-sama akan diberkati oleh firman Tuhan dan akan menerima tubuh darah Tuhan Yesus Kristus sebagai bukti kasih bagi kita. Juga kita akan menerima minyak sebagai tanda kesukaan melebihi dari sekutu kita. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah. Itu sebabnya sebelum dimulai persiapkan Alkitab, Bapak Ibu boleh persiapkan roti dan anggur serta minyak. Kita akan sama-sama memulai. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu, kami semua telah diberi sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Dan kami telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus, kami menjadi anak-anak Bapa di surga. Dan kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Dan kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala kekhawatiran dan ketakutan. Dan kami telah dipenuhi Roh Kudus menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus, berbicaralah melalui anak-Mu terkasih, Pastor Joshua Tumakaka. Dan kami percaya firman Tuhan hari ini memberi kekuatan bagi kami yang lemah, memberi kesembuhan bagi kami yang sakit. Dan kami percaya firman-Mu berkuasa penuh dalam kehidupan kami. Nyatakanlah kemuliaan-Mu bagi kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, terima kasih oleh kuasa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur
Hari ini kita mau bersuka cita karena firman Tuhan katakan karena begitu besar kasih Bapa akan dunia sehingga Yesus telah diberikan bagi setiap kita agar setiap kita dalam Kristus menerima keselamatan kekal. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Berterima kasih untuk setiap kebaikannya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Amin. Mari bersama-sama kembali katakan, begitu besar kasih, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Oh, oh, na 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 na.
Yesus Tuhanku. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur ya Bapa. Kami berterima kasih. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Nya Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kau yang telah memberkati setiap kami dengan kesehatan, dengan kekuatan. Kami bersyukur ya Bapa. Dan hati kami menyembah Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala yang baik yang telah datang dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Dan hari ini kami mau katakan bahwa hanya dekat padamu saja Tuhan. Hanya dekat dengan kasih-Mu. Kami merasa tenang dan tentram dalam kehidupan kami. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami bersyukur Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Amin, amin. Kami bersyukur. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari sama-sama
Katakan Tuhan, inilah yang ku tahu, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Amin. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kehidupan kami memancar senantiasa dalam Kristus, di dalam Kristus. Kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan, mau menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati segala yang baik ada di dalam-Mu Kristus, menyembah, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Sebab hanya Kau saja yang layak disembah, hanya Kau Yesus yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Segala kemuliaan hanya bagi Kau. Haleluya, haleluya. Segala pengagungan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus yang layak ditinggikan, Yesus yang layak diagungkan. Haleluya, hati kami menyembah, jiwa kami bersorak-sorai demi nama-Mu, nama yang kudus, nama yang suci, nama Yesus Kristus Tuhan, nama yang menyembuhkan kami. Dalam nama-Mu Yesus kami dipulihkan, kami diberkati berlimpahan. Di dalam Kristus kami dikuduskan, kami dibenarkan, terima kemuliaan. Terima kasih
bersyukur. Kami berterima kasih. Mari sama-sama angkat tangan kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua. Kenangan yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Hari ini kami dapat kembali berkumpul untuk mendengar kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan biarlah semua yang bersama-sama kami di dalam fellowship online pada hari ini menerima pemulihan-Mu, agar setiap jiwa menerima damai, sejahtera, dan sukacita. Lebih-lebih yang sakit semuanya disembuhkan. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu, di dalam anugerah-Mu kami diberkati. Di dalam segala kelimpahan. Beri kekuatan bagi yang lemah. Beri penghiburan bagi yang susah. Berikan peneguhan bagi yang bimbang dan ragu. Dan biarlah semua yang mendengar kabar baik yang berasal dari Bapa Sorgawi memberikan kami anugerah, kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Untuk kami hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi pendakwaan. Karena di dalam Kristus kami adalah milik-Mu yang Kau kasihi. Tuhan Yesus, Engkaulah kekudusan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Berfirmanlah dan biarlah setiap kami mendengarkan kebenaran-Mu dengan sukacita. Semua frekuensi, peralatan dan semua yang melayani diberkati. Agar setiap jiwa yang mendengar oleh kuasa Roh Kudus, Engkau sendiri akan menggerakkan datang kepada Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Berfirmanlah ya Bapa, setiap kata kalimat lidah bibirku dikuduskan, diurapi, agar tidak ada yang salah dan kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya, dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita dan semua teman-teman yang ada di sini yang melayani bersama-sama di dalam ibadah online ini. Dan kita mempunyai judul yang seru hari ini. Dan ini adalah
bukan sebuah permintaan ya, tetapi di dalam satu siang di minggu yang lalu, ada seorang anak muda datang kepada saya dan menceritakan kehidupannya yang penuh kekecewaan. Dan dia mengatakan hal ini, sekali-sekali khotbah Pak tentang pemulihan dari kekecewaan. Dan di dalam curhat itu saya bisa mendengarkan dan bisa mengerti bagaimana dia menjadi kecewa. Dan untuk itu hari ini kita menerima berkat dari Tuhan, judulnya adalah pulih dari kekecewaan hidup. Pulih dari kekecewaan hidup. Dan kalau kamu sekarang sedang mengalaminya, berbahagialah, karena Tuhan Yesus pulihkan. Kalau sedang bahagia, berbahagialah, karena kamu bisa memahami juga orang-orang yang mengalami hal ini. Nah, kita akan membaca firman dari Matius pada pasal 8. Matius pada pasal 8. Pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Matius pada pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Irfan akan membantu kita untuk membacanya. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, untuk kita memahami tentang kusta, kita akan membaca Imamat pada pasalnya yang ke-13. Imamat pada pasalnya yang ke-13. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-43 sampai dengan 46. Imamat pasal 13 ayat 43 sampai dengan 46. Demikian firman-Nya. Lalu imam harus memeriksa dia. Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatannya seperti kusta pada kulit, maka orang itu sakit kusta dan ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan itu. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Amin, di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Nah, Matius pasal 8 berhubungan dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit yang membuat semua orang yang mendengar tercengang. Karena untuk pertama kalinya mereka mendengar pengajaran yang belum pernah mereka mendengar. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Bapa. Orang itu adalah orang-orang yang empunya kerajaan, bayangin. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, akan dipuaskan. Ujung-ujung daripada khotbah di bukit Tuhan Yesus di dalam Matius pada pasalnya yang ke-5, ke-6, dan yang ke-7, di dalam konteks yang kita baca, kita membaca Matius 8, bunyinya berbahagialah orang yang dihina, yang dianiaya karena kebenaran. Bahkan yang dianiaya karena aku, kata Tuhan Yesus. Karena mereka akan memperoleh kemuliaan, bahkan mereka adalah orang-orang yang empunya kerajaan surga. Baru kemudian Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Nah, ini adalah konteks yang ada ketika kita membaca Matius pada pasal 8. Bahwa di Matius pada pasal 8 Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana warga kerajaan surga itu hidup. Karena pada saat itu belum ada orang yang mendeklarasikan kerajaan surga. Yohanes Pembaptis yang pertama kali mendeklarasikan kerajaan surga at hand dalam bahasa King James. Sudah di tangan, sudah dekat. Kemudian waktu Yohanes Pembaptis dipenggal, Tuhan Yesus meneruskan perkataan Yohanes Pembaptis.
Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Baru kemudian Tuhan Yesus mengajar tentang prinsip-prinsip kerajaan ini. Di mana di dalam prinsip kerajaan ini diperlihatkan sebagaimana orang-orang yang tidak dianggap di dunia, yang miskin, yang haus, yang lapar, yang lemah lembut. Justru mereka ini yang mempunyai kerajaan sorga, yang memiliki bumi, yang dimuliakan. Bahkan kemudian dikatakan menjadi terang, menjadi garam. Dengan bahasa yang lain, orang tidak bisa dengan tiba-tiba menjadi terang, menjadi garam tanpa melalui jalan-jalan itu. Ini adalah konsepnya Tuhan. Baru di ujung pengajarannya dia katakan begini, kalau ada orang yang mendengar perkataanku kemudian melakukannya, orang itu seperti membangun rumah di atas batu karang, di atas batu. Kalau ada badai datang menerobos masuk rumah itu kokoh, tidak roboh. Jadi bukan kalau ada hujan, ada badai, rumah itu tidak kena badai, tidak. Tetapi Tuhan mau kasih tahu pada saat badai selesai, orang yang mendengar firman Tuhan Yesus dan melakukannya, dia kokoh. Jadi Tuhan Yesus mau kasih tahu bahwa firman itu hidup, berkuasa, memelihara setiap orang yang percaya. Nah kemudian Tuhan Yesus turun dari bukit itu. Nah pada saat Tuhan Yesus turun dari bukit itu, semua orang berbondong-bondong ikutin Tuhan Yesus. Di belakang Tuhan Yesus ikutin, berbondong-bondong. Dalam konteks inilah orang kusta, satu orang datang. Nah seorang kusta ini latar belakangnya seperti yang ditulis di Imamat. Kepahitan hidupnya. Tinggalnya terasing. Penuh kekecewaan. Dia harus mengutuki diri sendiri sebagai aturan. Bukan sebagai kemauan, sebagai aturan. Dia harus ngomong najis, najis. Kalau zaman sekarang orang banyak yang selfie, narsis. Ini najis. Zaman sekarang orang melihat kecantikannya, kekerenan dirinya sendiri, ngelihat dirinya sendiri. Bahkan di album fotonya isinya siapa? Iya dia sendiri, nggak ada foto orang lain. Tapi Tuhan mau kasih tahu zaman itu orang kusta ini dia mengutuki diri sendiri, najis, najis. Nah, dalam keadaan seperti ini ada seorang kusta yang melawan semua tatanan itu, melawan aturan itu. Dia maju ketemu orang banyak karena Yesus. Dia menghadapi mata orang banyak yang melihat dia dengan berani karena ada Yesus di situ. Jadi pengenalannya akan Yesus membuat dia menerobos semua tantangan hidupnya. Kita sedang berbicara pulih dari kekecewaan hidup. Kita tidak bisa pulih dari diri kita sendiri. Hanya Yesus yang bisa pulihkan kita. Dan apabila kita percaya kebenaran ini, jadilah rest. Karena sebenarnya bukan usaha kita pulih. Dia mau memulihkan kita. Makanya pertanyaan orang kusta itu, apakah engkau mau? Orang kusta itu tidak tanya apakah engkau bisa ataukah engkau sanggup. Nah, itulah sebabnya sekarang banyak orang yang kecewa dengan keadaan, kecewa dengan keluarga, kecewa dengan orang tua, kecewa dengan anak, kecewa dengan masalah ekonomi, kecewa dengan dirinya. Dalam konteks saya, seorang anak muda yang merasa seluruh hidupnya jadi tidak punya kekuatan, bahkan bangun tidur tuh dari kepala ke kaki bisa sakit semua. Nah ini bukan sesuatu yang harus kita imani, harus kita lalui, tapi ini adalah kenyataan hidup. Nah berbahagialah kamu, karena hari ini Tuhan kasih berkat. Kenapa? Karena pengenalan orang kusta ini kepada Yesus membuat Yesus menjamah. Yesus bukan jawab dulu, Yesus jamah dulu. Gambaran apa yang Yesus telah perbuat buat kita. Gambaran apa yang Yesus telah kerjakan sebelum kita minta. Itu sebabnya dalam konteks kita, Yesus 2000 tahun lalu telah mati di salib ganti kita. Dia direndahkan serendah-rendahnya rendah. Bukan supaya kita meneladani hidupnya rela direndahkan.
Tapi supaya kita percaya, tidak ada lagi yang dapat mempermalukan kita ketika kita beriman kepada Yesus. Itu sebabnya dikatakan, barang siapa yang percaya tidak akan dipermalukan. Bahkan kata tidak akan dipermalukan dalam bahasa aslinya menggunakan kata yang positif. Pasti tidak dipermalukan. Pasti tidak dipermalukan. Itu sebabnya yang pertama, bagaimana kita bisa pulih di dalam menghadapi kekecewaan hidup. Yang pertama, sama seperti orang kusta ini melihat Yesus memutuskan untuk mengambil, menerima apa yang bisa Yesus kerjakan. Dia melakukannya itu dengan cara apa? Dia keluar dari tempat persembunyiannya. Dia menerima keadaan dirinya sebagai suatu kenyataan yang membutuhkan Yesus. Banyak orang kecewa dan terus kecewa. Kekecewaan kita nggak bisa pulihkan kekecewaan kita. Atau beberapa orang kecewa dan mempersalahkan orang lain yang mengecewakan. Mempersalahkan orang lain tidak memulihkan kekecewaan kita. Kita harus belajar menerima kenyataan hidup kita. Kenyataan hidup kita di dalam Kristus, jangan marah sama saya. Inilah kenyataan hidup kita di dalam Kristus. Kamu telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Kamu bukan lagi orang cemar. Kenyataan hidup kita di dalam Kristus adalah, kamu adalah kebenarannya Bapa di dalam Kristus. Tapi kok keadaanku seperti ini, itulah sebabnya Yesus mau kamu dan aku beroperasi secara percaya, by faith, karena iman. Tidak ada satupun tokoh di Alkitab yang menerima kemuliaan tanpa penderitaan, tidak ada. Itu sebabnya di dalam konteks teks Ibrani, apabila kita bisa melihatnya, membuka teks Ibrani di dalam pasalnya yang keberapa ya, saya lupa tuh ayat pasal 11 kalau saya tidak salah, Ibrani. Coba kita buka ya, Ibrani pada pasal 11 atau pasal berapa? Pasal yang menulis tentang ya, pasal 12 ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ini tentang seorang ayah kepada anak. Terus? Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Terus? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya olehnya. Teks Inggris menggunakan kata profit, keuntungan. Dan ini menggunakan kata memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya, karena Tuhan memang mau mendidik untuk melatih kita. Itu sebabnya di dalam ayat yang lain, kalau kita baca di Matius pada pasal 8, di ayat yang keempat, coba kita buka sebentar. Dikasih tahu tuh bagaimana Tuhan menyuruh orang itu, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti. Sebagai bukti. Jadi Tuhan mau kasih tahu kepada orang-orang yang tidak percaya Yesus melalui orang yang sakit kusta bahwa ada bukti. Karena yang Tuhan mau rubah adalah kehidupan yang menerima pemulihan dari Tuhan. Itu sebabnya percayalah, ketika engkau mulai menerima kenyataan dirimu di dalam Kristus, inilah yang akan terjadi di dalam hidupmu. Hidupmu akan memuliakan Bapa by nature. By nature. Jadi bukan kita menceritakan kesaksian, tetapi kehidupan kita lah kesaksian. Bukan kita cerita tentang Yesus yang baik, tapi orang lihat Yesus yang baik itu hidup di dalam hidup kita. Kok lu bisa ya? Kok lu bisa selamat? Kok lu bisa sembuh? Kok lu bisa survive? Kok lu bisa lolos? Kok lu bisa? Kok lu bisa? Kenapa? Karena memang bukan kita. Yesus yang mengerjakannya. Itu sebabnya Yesus jamah orang kusta itu di hadapan orang banyak yang tahu harusnya orang itu tidak ada di sini. Harusnya orang kusta itu tidak boleh ketemu orang lain di publik. Harusnya dia bersembunyi.
Harusnya dia mengutuki dirinya, najis. Bahkan dia harusnya mencabik-cabik rambutnya, mencabik-cabik bajunya. Dia harus di dalam keadaannya sebagaimana dia orang kusta. Tapi Tuhan mau hari ini engkau ada di dalam keadaanmu karena Yesus. Terlepas dari semua kekecewaan, terlepas dari semua yang menyakitkan, Yesus adalah orang yang telah lebih dulu mengasihimu dan sanggup memberkatimu. Itu sebabnya tetapkan dalam dirimu hari ini untuk bersukacita, bukan karena keadaanmu, bersukacita karena apa yang kau imani pasti Tuhan genapi. Haleluya. Jadi yang pertama, keluar dari persembunyianmu. Hadapi kehidupan ini karena Yesus mengasihimu. Dalam konteks Matius pada pasal 8, di belakang Yesus ada banyak pasang mata, tetapi dalam keadaan yang seperti itu, orang kusta itu sujud menyembah kepada Yesus. Dia fokus untuk merendahkan diri kepada Yesus, bukan merendahkan diri karena orang banyak. Jadi bukan rendah diri tapi rendah hati. Kepada Yesus dia menyembah. Karena Yesus sanggup memulihkan. Jangan pernah putus asa karena Yesus sanggup memulihkanmu. Dan Yesus sedang memulihkanmu saat ini. Engkau pasti diberkati. Kita tersenyum dulu, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya untuk hal itu. Nah yang kedua yang harus kita pahami. Di dalam satu konteks murid-murid berjalan bersama Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 9. Di dalam ayat yang pertama kita akan baca sampai ayat yang keempat. Demikian firman-Nya dikatakan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Bapa harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Saya mau menekankan perkataan ini. Kita harus. Kalau tadi kita berbicara kekecewaan karena penyebab yang lain. Ada orang lain atau keadaan. Tapi kalau ini buta sejak lahir. Yang gak bisa dihindari orang. Dia udah lahir dalam keadaan yang mengecewakan. Dan murid-murid tanya, siapa yang salah? Karena apa? Tapi Tuhan bilang bukan. Kita harus mengerjakan. Dan dia menggunakan perbedaan waktu. Pada waktu masih siang. Karena pada waktu malam bicara kegelapan. Bicara akhir zaman. Bicara ketika kesusahan datang. Akan ada masa kesusahan yang besar datang. Kita beriman, kita terhitung dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Katakan amin untuk itu. Tetapi masa itu pasti datang. Sekarang kita sudah dalam keadaan menjelang masa itu. Dan ketika masa itu datang akan didahului dengan penderitaan. Dan penderitaan itu bicara perang, lapar. Dan banyak orang menghindar perkataan-perkataan ini karena bikin stres. Tapi sebenarnya ini adalah kabar baik Yesus Kristus. Bukan kabar baik tentang Yesus Kristus. Ini adalah kabar baik Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus dan kabar baik satu. Tidak ada kabar baik dari yang lain. Supaya kita memahami kabar baik yang Yesus bawa di dalam kehidupannya adalah tidak ada satupun kutuk lagi yang dapat berkuasa atas hidupmu. Semua kutuk itu sudah ditanggungkan kepada Yesus. Itu sebabnya agak susah memahaminya karena manusia secara daging konsepnya balas dendam. Lu boleh hina gua sekarang, nanti lo. Kalau konsep Bapa enggak, dalam roh memuliakan Bapa. Terserah lu percaya enggak percaya, Bapa enggak ada urusan sama lu. Konsepnya daging, boleh gua dihina sekarang, nanti lu lihat. Konsepnya Bapa enggak begitu. Makanya kalau kita baca di dalam kitab Bilangan, pada pasal 14, Bilangan pada pasal 14, kita akan baca di ayat 21, 22, 23 supaya kita paham. Bilangan 14, demikian firman-Nya, ayat 21, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Ini konteksnya bangsa Israel berjalan bersama Tuhan menerima mujizat dan mereka tidak percaya. Ayat yang ke-22.
Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperlihatkan di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Ayat 23, bersama-sama kita baca, 2 ya. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Jadi yang gak percaya pasti tidak bisa lihat. Konsep Tuhan kemuliaannya hanya dapat dilihat oleh yang percaya. Kalau konsep kita ingin membuktikan sama yang gak percaya bahwa kita benar. Konsep Tuhan, dia hanya menyatakan kemuliaan bagi yang percaya. Karena Tuhan gak ada urusannya dengan yang tidak percaya. Yang tidak percaya itu bagian si jahat. Tuhan itu gak ada urusan sama si jahat. Makanya Tuhan konsepnya memberikan kepada kita anugerah karena iman. Jadi yang pertama kita harus datang terbuka dengan kenyataan diri kita di dalam Yesus Kristus. Saya tidak mau menyangkal keadaan kamu atau siapapun yang lagi susah, yang lagi kecewa dalam hidup. Tapi ini adalah kebenaran. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan. Kamu milik Bapa. Dan hari ini kita mau mendengar kabar baik. Yesus katakan kepada murid-murid tentang orang buta yang sejak lahir. Yang udah gak bisa nyalain orang, tinggal nyalain Tuhan. Dia bilang begini, kita harus mengerjakan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang karena pekerjaan itu Bapa dipermuliakan. Supaya hari ini teguhkan dalam dirimu. Kamu telah mendengar kabar ini baik sengaja, tidak sengaja. Ataupun ada orang yang kebetulan masuk kirim WA ke kamu dan membuat kamu mendengar kabar baik ini. Mendengar Yesus Kristus yang penuh kasih karunia. Inilah kebenaran. Itu sebabnya di dalam Yesaya 43. Kalau kita pernah baca perjanjian lama ketika Israel menghadapi ancaman Tuhan. Tuhan kasih janji begini. Yesaya 43 ayat 4. Dia mengatakan hal yang luar biasa. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Jadi kalau seseorang ahli berlian. Ketika dia ambil berlian. Tidak semua berlian bisa dipotong dengan sempurna. Tukang kayu menerima kiriman kayu, tidak semua kayu itu bisa dipakai. Pematung, tidak semua yang dikirim bisa dipakai. Ada yang khusus, ini bisa dibuat tertentu yang mulia. Itu sebabnya Tuhan tidak bermasalah dengan semua kekecewaan kamu. Tidak bermasalah dengan semua kekecewaanku. Tuhan akan bermasalah kepada kita kalau kita tidak percaya. Karena selama kita percaya, inilah yang akan terjadi. Kamu dan saya akan menjadi kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kalau kita mau konsisten di Yesaya 43, kita tadi baca Yesaya 43 ayat 4, mari kita buka sekali lagi. Dikatakan, engkau berharga di mataku dan mulia. Aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dalam konteks ini adalah bicara Israel. Nah lihat di dalam ayatnya yang ke-7. Mari kita baca ayat yang ke-7 dengan hati tulus, dengan hati terbuka. Bersama-sama, 2 ya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Katakan bersama-sama, seluruh kehidupanku adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Amin. Makanya Tuhan punya babak kedua dalam kehidupan kita. Dia nanti akan datang. Dan kerennya waktu dia datang, Tuhan tidak datang langsung ke bumi. Tuhan datang ke awan-awan. Orang-orang yang percaya diangkat. Hilang. Nah waktu itulah kita diubahkan menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Baru akan turun kembali. Supaya hari ini yang kedua. Relakan hatimu untuk percaya. Percaya apa? Di dalam keadaanmu yang parah sekalipun, yang mengecewakan sekalipun, kamu berharga di mata Tuhan. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lewat kamu, lewat saya juga. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Artinya nggak ada lagi yang bisa tolong kita, selain Dia yang bisa tolong. Itu sebabnya beriman memang harus sampai kepada ujung daripada kemampuan kita. Karena pada saat kita sampai di ujung kemampuan kita, pada saat itulah percaya kita akan menjadi supranatural. Karena kita akan menerima hal-hal yang tidak dapat orang lain kerjakan, selain Yesus sendiri yang kerjakan.
Dan Dia mau kita bukan hanya diberkati, tapi kita diubahkan. Yang pertama, terima dirimu sebagaimana Kristus telah menganugerahkannya kepadamu, kepadaku. Keluar dari persembunyianmu dan katakan, inilah aku. Datang kepada Tuhan dengan terbuka, dengan hati tulus. Terima kenyataan yang kau telah dikuduskan, kau telah dibenarkan. Dan deklarasikan bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Bahkan Dia mau menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Karena tidak semua dalam konteks kehidupan, benda-benda yang menjadi bahan baku tertentu bisa dipakai untuk menjadi sesuatu yang khusus, yang spesial, tidak semua. Itu sebabnya ada orang-orang spesial yang Tuhan bilang tidak, mereka tidak berdosa, tidak kena kutuk, tidak salah. Justru melalui mereka aku akan memuliakan. Nah, kita harus menjadi percaya untuk hal itu. Bagian yang ketiga berhubungan dengan iman, bagian ketiga berhubungan dengan percaya. Sama seperti Tuhan Yesus ketika Dia makan bersama murid-murid, Dia mengajar di dalam pengajaran sebelum Tuhan Yesus menyerahkan diri di Taman Getsemani. Di dalam Yohanes 15 pada ayatnya yang ke-25. Di situ Tuhan Yesus mengatakan sebuah rahasia. Kenapa Dia katakan sebuah rahasia? Karena waktu Tuhan Yesus katakan, ucapan itu mengandung suatu kutipan. Yang mana kutipannya tidak utuh. Dikatakan begini di dalam Yohanes 15 ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Jadi Tuhan Yesus itu akan disalib dalam konteks Yohanes 15. Akan menyerahkan diri. Dan yang paling membenci Tuhan Yesus adalah ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Nah di dalam Yohanes 15 pada ayat yang ke-25 akan diperlihatkan sekali lagi di screen. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mari kita baca bersama-sama. 2 ya. Mereka membenci aku tanpa alasan. Nah kata mereka membenci aku tanpa alasan adalah kutipan dari kitab Mazmur. Dan waktu Yesus mengutip kitab Mazmur ini, Yesus hanya mengutip sebagian. Jadi hanya orang yang mengenal firman itu tahu, wow, aku diberkati luar biasa. Nah Mazmur yang dikutip itu adalah Mazmur 69. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-5. Di dalam beberapa teks itu ayat yang ke-4, ayat 5b. Dikatakan begini bersama-sama. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. 2. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku. Yang memusuhi aku tanpa sebab. Bersama-sama. 2 iya. Aku dipaksa untuk apa? Mengembalikan apa yang tidak kurampas. Aku dipaksa. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan, mereka membenci aku tanpa alasan, itu ada kelanjutannya. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Bukan Yesus yang mengecewakan kita. Bukan Yesus yang menjadikan kita sakit hati. Bukan Yesus yang membuat kita memasuki keadaan ini. Sering perbuatan kita sendiri. Tapi karena Yesus disalib, Yesus bilang, aku harus kembalikan. Aku harus, Yesus yang harus kembalikan. Jika engkau percaya kebenaran ini, karya salib Yesus membuat kamu dan saya ada di dalam posisi harus dipulihkan. Oleh siapa? Yesus. Ketika kamu dan saya mengakui bahwa segala dosamu sudah ditanggung. Segala kutuk hidupmu dia sudah tanggung. Itu sebabnya waktunya akan datang, kegenapannya akan digenapi. Berbahagialah kalau engkau hari ini direndahkan orang. Gak usah pikirin balas dendam. Karena Tuhan harus angkat engkau by faith. Karena engkau adalah kemuliaan. Berbahagialah kalau apa yang ada padamu diambil orang. Karena iman Yesus harus pulihkan kamu. Karena dari situ namanya ditinggikan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berbahagialah. Berbahagialah yang miskin, yang disakiti, yang dianiaya, yang direndahkan. Berbahagialah. Why? Because He is the true God, the King. Raja di atas segala raja. Bapa yang benar yang mengasihimu yang akan memberkatimu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Jika kamu adalah orang-orang yang mengalami hal ini, mengalami kekecewaan, mengalami kepahitan, hidupmu dari dirimu sendiri tidak akan memperoleh pemulihan. Tapi ada kabar baik Yesus Kristus yang sangat mengasihimu dan mau engkau dipulihkan. Terima kenyataan hidupmu di dalam Yesus.
Engkaulah, kamulah kebenaran Bapa di dalam Kristus. Engkaulah orang-orang yang telah dikuduskan, yang telah dibenarkannya. Engkau berharga di matanya. Dia bukan hanya mau memulihkanmu, melalui hidupmu, dia akan dimuliakan. Semua nama-nama yang disebut di dalam nama Yesus, Yesus katakan dia akan dimuliakan. Bahkan dia dibentuk dan dijadikan untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, belajarlah percaya. Tanpa iman tidak mungkin kita akan memperoleh semua itu. Dan jika engkau percaya, inilah kebenarannya. Karena karya salib Kristus, kamu harus dipulihkan, aku harus dipulihkan. Terpujilah Yesus Kristus, diberkatilah kita semua. Kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus, katakan haleluya dan bersukacitalah. Dan buat kamu anak muda yang menjumpai saya, berbahagialah karena hari ini apa yang saya janjikan genap. Karena firman ini diberikan buat kamu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Jadilah pulih, jadilah sembuh, dan jadilah diberkati. Amin. Puji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita semua telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Maka biarlah setiap kita keluar dari kekecewaan kita. Hadapi kehidupan ini karena Yesus mengasihimu. Dan ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan untuk kemuliaan Bapa. Sebab itu relakan hatimu untuk percaya bahwa kamu berharga di mata Tuhan. Dan karya salib Yesus Kristus membuat Bapa harus memulihkan kehidupanmu. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sebagai ungkapan syukur kita pada hari ini, kita akan memberikan persembahan. Selamat memberi persembahan dengan sukacita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu, darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu, terima karena kasihmu. Oh, 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 oh. Buat kasih setiamu dalam hidupku, Bapa, ku menyembahmu, nyatalah kasihmu dalam hidupku. Bapa, berterima kasih buat kasih setiamu dalam hidupku, Bapa, ku menyembahmu, nyatalah kasihmu dalam hidupku. Kau hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu, darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu, terima karena kasih kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu, darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu, terima karena kasihmu. Oh, 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 oh. Inilah saatnya kita menerima yang terbaik yang
Bapa berikan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu kita menerima tubuh dan darahnya. Mari kita angkat roti saja, kita bersyukur, kita mengenang kasih Bapa yang begitu besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami sekarang mengerti bahwa kami pasti dipulihkan. Firman-Mu sendiri di dalam Mazmur 69 ayat 5. Engkau berfirman, aku harus mengembalikan apa yang tidak aku rampas. Maka biarlah hari ini yang sakit semuanya disembuhkan. Yang luka semuanya dipulihkan. Yang kecewa hari ini memperoleh kekuatan untuk beriman. Untuk menerima kebenaran di dalam Kristus. Bahwa kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Segala dosa kami telah diampuni. Bahkan segala kutuk sudah ditanggungkan kepada Yesus. Di atas kayu salib semua sudah selesai. Dan biarlah kami menjadi percaya Roh Kudus yang mengurapi kami, memenuhi kami, yang memeteraikan kami untuk menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kemuliaan. Dan biarlah hidup kami adalah kemuliaan bagi Bapa. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami percaya kami berharga di mata-Mu. Dan kami hidup untuk menjadi kemuliaan-Mu. Dan hidup di bumi menyatakan kemuliaan-Mu. Ya Bapa, terima kasih karena di atas kayu salib, Tuhan Yesus Kristus berkata tetelestai, semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa, kami memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman, dengan sukacita. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menerima darah Tuhan Yesus Kristus, kita angkat cawan ini, percayalah. Di dalam kehidupan kita terhitung dalam bilangan orang-orang yang menerima keselamatan, termasuk tidak akan tertular COVID-19. Mari kita angkat bersama-sama dengan iman. Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Kami menerima anugerah keselamatan, kasih karunia, dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Untuk kami hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus, menang atas yang jahat, menang atas dosa, menerima perlindungan yang sempurna, dan kami semua dilepaskan, dibebaskan dari kutuk di masa pandemi ini. Bahkan Engkau membedakan kami untuk memberkati kami, untuk menerima kekudusan-Mu. Inilah kekudusan-Mu yang Engkau telah mati agar kami semua diberkati. Dan biarlah semua kehidupan kami bagi kemuliaan-Mu. Agar kami hidup dalam kekudusan dan kebenaran-Mu karena iman. Oleh Yesus Kristus kami hari ini disempurnakan menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Mempelai Tuhan Yesus Kristus yang suci, yang kudus. Bagi kemuliaan Bapa. Kami semua hidup di bumi untuk menyatakan kasih karunia-Mu. Dan memberikan kabar baik ini didengar oleh semua orang, sebanyak-banyaknya orang. Ya Bapa, kami bersyukur berkati semua yang bersama-sama di dalam pelayanan online, dan semua jiwa yang mendengar kabar baik ini untuk menjadi percaya. Tubuh dan darah-Mu Engkau berikan agar kami sempurna menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua akan diangkat di dalam kemuliaan-Mu menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami akan pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Kita angkat minyak zaitun jika ada di tangan saudara, tangan kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Karena kita adalah bait sucinya, rumah doanya, kebenaran Bapa di dalam Kristus. Dan biarlah setiap kita menerima mujizat, menerima kesembuhan, menerima berkat, menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah, bahkan menerima kemuliaan di zaman akhir ini untuk memuliakan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kuduskan minyak ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya, shalom Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti ibadah online dari Grace of Christ Community Church. Saya percaya kita semua sangat diberkati, amin. Lebih-lebih yang ada di rumah bersama dengan keluarga. Tos dulu, suami istri boleh tos. Katakan, Pak, Ma, saya sangat diberkati. Tos anak-anak, katakan, saya sangat diberkati. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari dukung pelayanan ini. Karena kabar baik yang kami sampaikan dari tempat ini harus sampai kepada bangsa-bangsa. Harus menjangkau sebanyak-banyaknya wilayah, daerah, dan jiwa-jiwa. Karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Mari di layar saudara kami siapkan nomor rekening yang saudara bisa kirim transfer melalui ATM, melalui mobile banking, atau apapun caranya. Dan saya percaya setiap persembahan saudara itu semua akan kita pakai untuk melayani jiwa-jiwa yang belum ada di gereja, yang belum pernah mendengar nama Yesus. Supaya mereka juga diberkati sama seperti saudara. Amin, saya akan bacakan nomor rekeningnya. Saudara boleh lihat di layar saudara, yaitu Bank BCA, ibadah online persembahannya 8700 133177 dan persembahan persepuluhan 8700 105 777. Juga di layar saudara ada kami tampilkan QR atau barcode, boleh scan sekarang. Amin. Dan pesan saya, berdoa dulu, minta hikmat Roh Kudus, memberilah dengan sukacita, memberilah dengan rela hati, dan yang paling penting, berilah dengan iman. Sebab Tuhan yang berjanji, apa yang kau beri dengan percaya, semua itu akan diperhitungkan menjadi kebenaran, dan Tuhan Yesus akan lipat gandakan, berlipat-lipat kali ganda. Diberkatilah pekerjaan saudara, diberkatilah usaha saudara, bisnismu, diberkatilah rumah tanggamu. Apapun yang kau kerjakan, pasti berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Dan kami taruh juga nomor-nomor para pastor GCC di layar saudara. Saudara boleh foto, saudara boleh screenshot kalau dari handphone saudara menikmati tayangan ini. Saudara juga boleh catat. Kami para pastor GCC sangat bersuka cita apabila ada ibu, bapak, saudara, adik-adik juga boleh yang telepon kami atau WA kami. Dan saya pastikan kami semua akan melayani saudara dengan pertolongan Roh Kudus. Semua masalahnya pasti Tuhan yang selesaikan. Amin. Mari kami tunggu yaitu permohonan doa bersama dengan saudara. Dan juga setiap jam 9 malam kami ada program berdoa bersama. Saudara di tempat saudara, di rumah, lagi di kantor, atau di pabrik, di toko, dan kita di mana saja, tepat jam 9 malam kita akan berdoa. Karena Tuhan Yesus mengajar, doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Percayalah akan banyak mukjizat, akan banyak pemulihan, bahkan kesembuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan bukan kita hanya kita saja, tetapi untuk pelayanan GCC, gereja-gereja lain dan juga bangsa-bangsa. Dan kami juga minta dukungan saudara agar pelayanan kita melalui channel YouTube ini akan terus berkembang. Setiap kali saudara membuka atau menonton, menyaksikan ibadah online, video-video yang GCC punya, saudara setelah menyaksikan, kami harapkan saudara jangan lupa tekan pencet
tombol like-nya dan nanti akan ada kolom komen, saudara isi kolomnya. Amin. Isi kolomnya. Misalnya contoh, terima kasih pastor, saya sangat diberkati. Terima kasih saya menerima mujizat, saya pulih setelah mendengar firman ini. Dan lain-lain hal-hal yang memberkati. Amin. Dan jangan lupa juga tombol subscribe-nya juga dipencet. Supaya pelayanan ini menyebar luas kepada bangsa-bangsa. Dan dinikmati banyak orang. Dan sebelum kita menerima doa berkat, saya ajak saudara, mari kita akan berdoa. Siapkan hati dan pikiranmu. Kita akan menerima berkat. Sebelumnya saya ajak untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak untuk fellowship yang luar biasa pada saat ini. Kami menikmatinya dan kami sangat diberkati oleh penyampaian kabar baik yang disampaikan. Dan kami bersyukur oleh kuasa Roh Kudus. Kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar. Dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami bersyukur Bapa. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami semua telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu. Menjadi mempelai kudus-Mu. Bapa, kami berterima kasih. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Dan kami pasti berbuah banyak. Kami bersyukur kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah menjadi bait suci-Mu. Menjadi rumah doa bagi segala bangsa di akhir zaman. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih. Untuk menjadi saksi-Mu. Dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama saya katakan amin. Tersenyumlah, kita akan tutup ibadah ini dan berbahagialah karena kita semua dipulihkannya. Karena Yesus harus mengembalikan apa yang pernah hilang dari kita karena kita percaya. Kasih karunia Bapa dilimpahkan kepada kita sekalian oleh kuasa Roh Kudus yang memelihara tubuh, jiwa dan roh kita sempurna. Sampai Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach datang kembali, kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Yesus, Kau kekudusanku, Yesus, Kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu, darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu, terima karena kasih-Mu. Hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus, Kau kekudusanku, Yesus, Kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu, darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku,